Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya di channel ini. Maaf kalau ada tulisan, cerita atau kisah yang tidak cocok dengan versi Anda. Sebelum melihat video ini terlebih dahulu silahkan subscribe, like and comment. Legenda Nyi Roro Kidul tertulis dalam babat Tanah Jawi. Hingga saat ini masih tetap eksis di masyarakat sekitar pantai selatan Jawa dan sekitarnya. Simak kisahnya. Daratan yang menjorok ke lautan lepas selatan Jawa menjadi saksi berkembangnya legenda Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul atau sering disebut Nyai Roro Kidul disebut juga Kanjeng Ratu Kidul mempunyai kisah yang panjang. Secara tertulis diabadikan dalam babat Tanah Jawi berisi perjanjian penting antara Raja Mataram pertama, Panembahan Senopati dan Nyi Roro Kidul. Sebagai muasal legenda Nyi Roro Kidul, hiduplah seorang putri bernama Kadita. Ini adalah nama kecilnya. Kadita adalah putri dari seorang raja bernama Munding Wangi. Parasnya ayu, ini membuatnya dijuluki Dewi Srengenge yang berarti, matahari yang cantik. Sebagai seorang raja, ayahnya menginginkan anak laki-laki untuk melanjutkan tahta. Ini bukan jadi alasan Munding Wangi tak mengingini Kadita. Kadita tetap menjadi putri yang tercinta. Munding Wangi menikah lagi dengan Dewi Mutiara dan memiliki seorang anak laki-laki. Ibu tiri memang tidak bisa menerima bahwa kasih sayang sepenuhnya dari Munding Wangi tetap tercurah untuk Kadita. Hingga akhirnya, dalam legenda Nyi Roro Kidul, Kadita tak diingini oleh ibu tirinya. Dewi Mutiara memerintahkan orang pintar untuk membuat tubuh Kadita bau dan penuh kudis. Menurutnya, cara ini bisa membuat Kadita dijauhi orang satu kerajaan. Dewi Mutiara berhasil, seluruh penjuru negeri membicarakan putri raja yang bau dan kudisan. Beberapa pemberontakan terjadi hingga raja menyetujui usulan istrinya untuk mengasingkan Kadita di pantai selatan. Kadita memilih perjalanan sendiri menuju Laut Selatan. Ia menolak diantarkan oleh raja. Legenda Nyi Roro Kidul dimulai dari sini. Kidul artinya selatan, perjalanan Kadita menuju Laut Selatan ditempuh selama 7 hari 7 malam. Lautan yang sepi dan membiru dipandanginya lekat-lekat. Ia berenang-renang menyetubuhi kemegahan alami Laut Selatan. Air asin lautan menyembuhkan semua luka di tubuhnya. Gatal-gatal dan kudis hilang perlahan. Semakin hari Kadita semakin menyatu dengan gelombang surut dan pasang Laut Selatan. Hingga ia dijuluki Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Legenda Nyi Roro Kidul pun menjadi kepercayaan setiap lapisan masyarakat. Tak hanya sekitar pantai selatan namun hampir seluruh Nusantara mengamini keberadaannya. Raja Mataram pertama, Panembahan Senopati dikisahkan pernah mempunyai perjanjian dengan Nyi Roro Kidul. Saat paceklik dan peperangan terjadi, Kerajaan Mataram tak bisa menanggulangi serangan Kerajaan Pajang. Beliau membuat perjanjian dengan Nyi Roro Kidul untuk selalu menjaga keselamatan rakyatnya. Perjanjian tersebut seolah disetujui. Nyi Roro Kidul berjanji menjaga Kerajaan Mataram hingga Raja Mataram IX. Berdasarkan kepercayaan masyarakat Yogyakarta, pertemuan Raja dan Ratu Kidul berada di pantai Parangkusumo. Berdasarkan legenda Nyi Roro Kidul, masyarakat percaya bahwa saat berkunjung ke daerah pantai selatan tidak dibolehkan memakai pakaian berwarna hijau. Hijau merupakan warna pakaian yang dikenakan Ratu Pantai Selatan. Warna ini sebagai penanda kedatangannya di atas gelombang lautan. Tak ayal jika ditemukan beberapa tempat yang menjadi gerbang ke menuju Kerajaan Laut Selatan. Antara lain di Pantai Parangkusumo, Yogyakarta, Pantai Paranggupito, Wonogiri, Hotel Ina Samudera, Pelabuhan Ratu dan beberapa tempat lain. Di 3 tempat ini pada malam tertentu dilangsungkan ritual. Legenda Nyi Roro Kidul pun berdampingan dengan praktik keseharian masyarakat, seperti ritual, ngalap berkah, atau mencari berkah dari penguasa Laut Selatan. Misteri Nyi Roro Kidul memiliki banyak jalan yang bisa mengantarkan kita ke alamnya dan menemui beliau. Kalau kamu penasaran dan punya nyali kudu tahu deh di mana aja pintu tersebut. Kamu pastinya pernah dengar kisah mengenai Ratu Pantai Selatan yang akrab kita dengar dengan namanya Nyi Roro Kidul.
Legendanya emang sudah sangat terkenal dan banyak dikenal di seluruh Indonesia bahkan hingga kancah internasional. Ratu Kidul dan beberapa bawahan jinnya konon dikabarkan tinggal di sebuah kerajaan yang terletak di dasar pantai selatan yang amat dalam. Gak heran kan kalau pantai selatan Pulau Jawa punya nuansa kemistisan yang begitu kental. Konon ada beberapa tempat-tempat yang bisa menjadi penghubung antara beliau dengan alam nyata. Kira-kira di mana saja sih tempat yang bisa menjadi penghubung antara dunia nyata dengan misteri Nyi Roro Kidul? 1. Pantai Parangtritis, di Yogyakarta. Pantai Parangtritis menyimpan banyak legenda tentang penguasa Laut Selatan yang sangat kental terkait misteri Nyi Roro Kidul. Banyak yang percaya bahwa pengunjung dilarang mengenakan pakaian berwarna hijau saat berada di pantai itu. Konon katanya, mereka yang mengenakan baju hijau bakalan menjadi sasaran Nyai Roro Kidul untuk dijadikan budaknya. Waduh, serem. Parangtritis menjadi salah satu destinasi persembahan sesajian di malam satu suro. Dari bibir pantai dengan deburan ombak yang amat deras serta tebing-tebing yang menjulang. 2. Kraton Surakarta Hadiningrat, Jawa Tengah. Gak ada salahnya kalau kamu pergi ke Solo untuk mampir ke Kraton Surakarta Hadiningrat yang memiliki sejuta pesona dengan sentuhan gaya Eropa menghiasi dindingnya. Namun di balik keindahan keraton tersebut terselip juga misteri Nyi Roro Kidul juga. Konon katanya di panggung Sanggabuana yang berada di dalam kompleks Kraton Surakarta menjadi tempat bercengkrama antara Sultan Surakarta dengan Kanjeng Ratu Kidul. Dikabarkan setiap menemui Raja Surakarta Sang Ratu Kidul menunjukkan perwujudannya menjadi wanita muda yang amat cantik. Bahkan saat memasuki komplek keraton para pengunjung diharuskan melepas alas kaki mereka guna menghargai Ratu Selatan dan Raja Surakarta. Misteri Nyi Roro Kidul memiliki banyak jalan yang bisa mengantarkan kita ke alamnya dan menemui beliau. Kalau kamu penasaran dan punya nyali kudu tahu deh di mana aja pintu tersebut. 3. Pantai Sembukan, Jawa Tengah. Pantai Sembukan yang berada di Jawa Tengah memiliki pesona keindahan alam yang amat menarik untuk dikunjungi. Namun di balik itu semua di sana juga menyimpan cerita terkait misteri Nyi Roro Kidul. Di sana diyakini sebagai salah satu pintu untuk Raja dari Kasunan Surakarta menemui Kanjeng Ratu Kidul. 4. Vihara Kalyanamita, DKI Jakarta. Nampaknya kisah misteri Nyi Roro Kidul juga hadir ke Jakarta pula. Di Vihara Kalyanamita Pekojan, Jakarta Barat, terdapat suatu tempat pemuliaan untuk Nyai Roro Kidul. Dilansir dari situs resmi Vihara Kalyanamita yang terangkum dalam situs detik.com, ruangan yang ada di lantai bawah atau altar Dewa Dewi Vihara ini, traveler bisa melihat lukisan Kanjeng Ratu lengkap dengan dupa, keris, dan alat sesajen lainnya. Tidak cuma Kanjeng Ratu Selatan, pelancong juga bisa melihat tempat pemuliaan Eyang Surya Kencana, Raden Ratu Prawira Negara, dan yang menjadi tempat doa utama di vihara ini adalah Kuan Im Posat. 5. Pantai Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Sudah tak asing juga fakta terkait misteri Nyi Roro Kidul di Pantai Pelabuhan Ratu. Bahkan di sekitaran pantai tersebut ada sebuah hotel yang membuatkan kamar khusus untuk Baginda Ratu Kidul di Hotel Ina Samudera. Ya begitulah beberapa rangkuman destinasi tempat yang konon katanya menjadi tempat penghubung antara misteri Nyi Roro Kidul. Gimana kalian tertarik datang ke sana? Itu pun tergantung kepercayaan kita, dan keyakinan kita kepada Maha Pencipta karena segala keinginan dan kemampuan kita hanya Allah yang Maha Punya dan Maha Menentukan jadi kita hanya bisa mempercayai bahwa gaib itu ada dan Allah Maha Kuasa atas segalanya yang diciptakannya. Wallahu alam bishawab. Terima kasih telah mampir di channel ini, mohon maaf bila tulisan ini tidak sesuai versi lainnya, penyebutan huruf atau kata yang tidak cocok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.